Tahukah Bunda, hasil survei status gizi Indonesia tahun 2024 menunjukkan angka 19,8% pada prevalensi stunting, yang artinya 2 dari 10 anak di Indonesia masih mengalami kondisi gizi yang buruk. Menurut Kementerian Kesehatan, stunting ialah kondisi gagal tumbuh pada anak balita yang diakibatkan kekurangan gizi kronis, terutama pada masa 1000 hari pertama kehidupan. Stunting tidak dapat disembuhkan sepenuhnya, dan gejala stunting hanya bisa terlihat saat usia anak melewati 2 tahun. Nah, maka dari itu, pada masa 1000 hari pertama kehidupan merupakan masa yang sangat krusial bagi pertumbuhan dan perkembangan anak balita. Pada umumnya, pemberian MPASI yang baik dimulai saat bayi berusia 6 bulan sampai 24 bulan untuk memenuhi kebutuhan gizi bagi tumbuh kembang buah hati. Karena setelah 6 bulan, produksi ASI menurun sehingga kebutuhan gizi bayi tidak dapat dipenuhi dari ASI saja. Nah, dalam pemberian MPASI harus memperhatikan kadar kehigienisannya. Karena apa? Kadar kehigienisan yang rendah dapat menyebabkan kontaminasi mikroba dan dapat menyebabkan infeksi pada bayi. Secara umum, terdapat 2 jenis MPASI, yaitu MPASI yang dibuat dari bahan makanan lokal yang dibuat secara mandiri dan juga MPASI instan yang dikemas dalam bentuk kaleng dan juga kemasan. Ada beberapa tekstur MPASI yang disarankan oleh Kementerian Kesehatan, yaitu terdapat 3 jenis. Yang pertama makanan lumat, yang kedua makanan lunak, dan yang ketiga adalah makanan padat. Yang pertama yaitu makanan lumat. Makanan lumat adalah makanan yang dihancurkan atau disaring dan bentuknya lebih kasar daripada makanan lumat halus. Contohnya seperti bubur susu, bubur sumsum, dan juga apel yang bisa disaring dan juga nasi tim yang disaring. Yang kedua adalah makanan lunak. Makanan lunak adalah makanan yang dimasak dengan air dan tanpa berair. Contohnya seperti bubur nasi, bubur ayam, nasi tim, dan kentang puri. Yang terakhir adalah makanan padat. Makanan padat adalah makanan lunak yang tidak nampak berair yang biasanya disebut dengan makanan keluarga. Contohnya seperti lontong, nasi tim, kentang yang direbus, dan juga biskuit. Nah, adapun syarat-syarat dalam pemberian MPASI, yaitu yang pertama, tepat waktu, timely, yang artinya apa? Artinya ialah diberikan pada saat ASI eksklusif sudah tidak dapat memenuhi kebutuhan nutrisi bayi. Lalu yang kedua, adekuat. Artinya, MPASI memiliki kandungan energi, protein, dan mikronutrien yang dapat memenuhi kebutuhan mikro dan makronutrien bayi sesuai usianya. Yang ketiga, yaitu aman. Yang artinya aman dalam disimpan atau disajikan dalam keadaan higienis maupun dalam bentuk peralatan ataupun tangan dan makanan yang bersih. Dan yang terakhir, diberikan dengan cara yang benar atau properly feed. Artinya, MPASI harus diberikan dengan memperhatikan sinyal rasa lapar dan kenyang seorang anak. Frekuensi dan metode pemberian makan harus mendorong anak untuk mengonsumsi makanan secara aktif dalam jumlah yang cukup, menggunakan tangan, sendok, atau makan sendiri yang disesuaikan dengan usia dan tahap perkembangan seorang anak. Dalam pemberian MPASI juga harus memilih bahan makanan utama dengan sumber tinggi zat besi. Dan kemudian memilih beras sebagai salah satu sumber karbohidrat karena bersifat hipoalergenik. Dan kemudian telur dapat diberikan pada saat usia 1 tahun. Makanan selingan dapat diberikan 2 kali sehari seperti bubur kacang hijau, biskuit, dan juga buah-buahan untuk melengkapi kebutuhan mineral dan juga vitamin. Berdasarkan Kementerian Kesehatan, dikatakan bahwa MPASI yang baik apabila komposisi gizinya padat energi, protein, dan zat gizi mikro, antara lain zat besi, kalsium, vitamin A, vitamin C, dan folat yang tidak dapat dipenuhi dengan ASI pada anak yang berusia dimulai 6 bulan. Lalu tidak berbumbu tajam, tidak menggunakan gula dan garam tambahan, tidak menggunakan penyedap rasa, pengawet, dan pewarna. Lalu mudah ditelan dan disukai oleh anak, serta diupayakan menggunakan bahan pangan lokal yang terjangkau. Contohnya tempe, tahu,
hati ayam, telur ayam, ikan, kacang-kacangan, sayur mayur, dan buah-buahan.